Arsy adalah makhluk. Posisinya di bawah Lauh Mahfuz dan di atas langit ketujuh, berupa seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan sekeliling oleh para malaikat. Pengertian arsy ini diyakini oleh para manhaj salaf berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sesuai dengan ayat. Dikisahkan bahwasanya di masa Rasulullah SAW sedang asyik bertawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW membaca "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku? Karena aku ini orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku lakukan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah SAW tersenyum dan membenarkan perutusannya. "Sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad," jawab Nabi SAW. Dia segera tunduk. Iya, jawab Nabi SAW. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat hal itu, Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Berbuat seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita." Itulah malaikat Jibril turun membawa berita dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apakah yang engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesarannya makrifat-Nya," jawab orang Badui itu. "Jika Dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Dia memperhitungkan kekirian hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawaannya." Mendengar ucapan orang Badui itu, maka Rasulullah SAW pun menangis, mengingatkan betapa benarnya kata-kata orang Badui itu. Air mata beliau meleleh, membasahi janggutnya. Lantaran itu, malaikat Jibril pun turun seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan Assalam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangisan penjaga akan si lupa dari bacaan tasbih dan tahmid."
miliknya, sehingga ia bergoncang. Katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya jika dia akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Betapa sukanya orang Arab Badui itu mendengar berita tersebut. Dia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya.